Sebelumnya saya sudah merasa bahwa keluarga besarnya belum menerima saya sepenuhnya. Mamanya dia sangat mengkhawatirkan kalau terjadi sesuatu sama dia. Mungkin dia berpikiran saya mau menguasai dia. Saya suka dimarahi, tiba-tiba ditelepon. Hubungan saya dan Aida terganggu. Ketiga anak saya ini yang nomor 2, memang si Heri itu agak aneh. Dari kecil dia itu merasa dirinya berbeda sama saudaranya. Saya punya suster, dia itu selalu bilang, ya kamu itu bukan anak mama. Suamimu tahu kamu kalau suka telepon, tahu saya maunya sama suamimu. Siapakah yang dapat menjadi musuh dalam keluarga? Salam damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Kata Hati, Biarlah Hati yang Berbicara. Bersama saya Agnes Maria. Lama sekali kita tidak berjumpa. Biarlah ini boleh menjadi satu permulaan yang baik untuk kita boleh terus mendapatkan narasumber yang menjadi berkat. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan suami istri yang sudah berkeluarga cukup lama, 40 tahun. Baik, saya tidak berlama-lama, kita akan perkenalkan Dr. Gigi Roy Kandau bersama dengan istrinya, Ibu Aidawati. Biarlah kita akan berkenalan sebentar ya. Berapa lama mereka berpacaran, bagaimana mereka memasuki rumah tangga. Saya serahkan, silakan Pak Roy. Jadi saya berkenalan dengan Aida itu pada waktu saya di SMA Dapena. Jadi kira-kira saya kelas 3 SMA, Aida SMP kelas 1. Sebenarnya pertemuan kami itu, saya sering mengunjungi rumahnya Aida untuk meminjam buku kepada kakaknya. Kemudian karena yang selalu sering membukakan pintu itu Aida, jadi lama-kelamaan saya tertarik dengan dia. Cinta pada pandangan pertama, begitu nggak Pak Roy? Betul, betul. Iya. Setelah itu udah nggak pindah ke hati yang lain ya? Nggak pernah pindah, Bu. Wah. Aida ya satu-satunya itu, Bu. Luar yang biasa sampai. ya. Jadi Bu Aida sudah berapa lama ini berumah tangga? 40 tahun. 40 tahun ya? Iya. Ada rasa bosen nggak ini 40 tahun? Enggak. Enggak ya? Baiklah, kita hari ini akan membahas ya dengan satu topik saya berikan adalah siapakah musuh di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Bagaimana dengan kehidupan seperti Pak Roy dan Ibu Aida yang sudah berpacaran 9 tahun, 40 tahun menempuh bahtera rumah tangga. Apakah mereka tidak memiliki masalah? Nah, hari ini kita akan mencoba mengupas apakah mereka memiliki dalam tanda petik musuh-musuh yang pernah menjadi ganjalan di dalam hidup rumah tangga kita. Baik, yang pertama saya akan menjumpai Aida ya, Ibu Aida ya. Bagaimana memasuki rumah tangga? Apakah pengharapan Bu Aida terhadap Pak Roy ini terpenuhi semuanya seperti cerita di Cinderella ya? Maka berbahagialah mereka selama-lamanya. Atau memasuki rumah tangga kira-kira berapa lama lalu Ibu Aida menjumpai, wah ternyata ada masalah ini. Sebetulnya waktu saya berpacaran sama Pak Roy, itu sebelumnya saya sudah merasa bahwa keluarga besarnya belum menerima saya sepenuhnya. Kelihatannya mereka sulit ya untuk mungkin menerima saya. Waktu itu saya masih sekolah. Jadi waktu Ibu Aida menikah masih kuliah, Iya, belum selesai? iya. Jadi dari Pak Roy berapa bersaudara Bu Aida? 3. 3. Iya, sama Pak Roy. Pak Roy satu-satunya pria? Iya. Wah, udah pasti sangat dicintai nih ya? Iya, sama mamanya terutama. Wah, sama mamanya. Anak mama bukan ini? Iya, anak mama. Luar biasa. Nah, dari situ mungkin mulai muncul masalah ya Bu Aida ya? Iya, mamanya itu sangat perhatian sama dia. Gitu. Jadi dia sangat mengkhawatirkan kalau terjadi sesuatu sama dia. Mungkin dia berpikiran saya
mau menguasai dia. Jadi mungkin mamanya itu ada iri hati atau jealous, saya nggak tahu. Tapi saya bersikap biasa saja sebetulnya saya. Dari sisinya Pak Roy melihat gimana Pak? Rasa terjepit nggak Pak? Di antara dua perempuan yang Pak Roy cintai. Gimana mungkin Pak Roy bisa menceritakan? Kalau saya memang anak laki di dalam keluarga ya Bu. Jadi orang tua saya, mami saya itu overprotection gitu Bu. Jadi dia itu selalu memantau saya, apakah sudah makan, ada di mana. Nah ini yang membuat hubungan saya dan Aida itu agak terganggu gitu loh Bu. Kok sedikit-sedikit maminya tanya di mana, pasti itu ada satu ganjalan. Iya, ganjalan buat Aida terutama. Iya. Nah, masalah terus bergulung ya. Sampai puncaknya kira-kira bagaimana ini, Bu Aida? Saya suka dimarahi gitu, tiba-tiba ditelepon, dikira Roy selalu di tempat saya. Padahal dia kadang bermain sama temennya juga, kadang belajar ataupun hobinya itu dulu bowling, biliar gitu-gitu. Tapi dikira di rumah saya terus. Oh, dikira dikekepi sama Aida terus gitu ya? Padahal Pak Roy dan Bu Aida ini dari sejak pernikahan sudah tidak serumah dengan ibu mertua? Enggak. Enggak ya? Berarti bisa dibilang mungkin mama Pak Roy ini sangat kehilangan Pak Roy. Iya, betul. Sangat mengkhawatirkan gimana anak saya ini dengan perempuan yang berbeda, apakah memperhatikan, bisa masaknya apa enggak, ya kira-kira begitu ya, dikasih makan apa, ya itu memang tipe anak mama seperti itu. Saya mau cerita ini ya, sampai pada suatu hari saya sebagai gembala dari Pak Roy dan Ibu Aida ini sempat ditelepon oleh maminya Pak Roy, ya, lalu menceritakan, Ibu tahu kan Aida? Oh ya tahu, karena nama Aida kan jarang ya. Wah dia mulai cerita begini, mungkin lebih kepada curahan hati ya seorang ibu mertua. Saya sempat aneh juga, sebab sepengetahuan saya rasanya Aida ya baik-baik saja bersama Pak Roy yang begitu penuh kasih, penuh perhatian. Saya kira mereka suami istri yang ideal ya. Tidak nyana juga bahwa ternyata mama mertua ini ada komplain juga terhadap Ibu Aida. Karena peristiwa sudah cukup lama ya, saya juga nggak terlalu ingat ini. Tapi kemudian saya dengan hati terbuka, saya minta ketemu dengan Aida juga. Saya bicara, ada masalah apa dengan Ibu mertua ya. Lalu kemudian Aida juga menyampaikan dari sisinya Aida. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana Bu Aida sampai mengalami satu pemulihan ya dengan ibu mertua. Sebetulnya saya ini dari latar belakang keluarga yang lebih bebas, Bu. Jadi apa pendapat kita kemukakan. Tapi di keluarganya dia itu nggak bisa seperti itu. Jadi orang tua harus diturutin. Jadi setuju nggak setuju harus diturutin. Orang tua pasti benar. Iya, seperti itu. Jadi saya terbiasa juga kalau mertua saya bicara yang tidak seperti itu, saya langsung bantah. Enggak seperti itu. Tapi dia merasa bahwa saya ini melawan, memberontak. Jadi dia mungkin merasa bahwa saya ini kasar, nggak nurut, kasar. Mau melawan sama dia gitu, Bu. Jadi ya itu yang bagi saya juga belum menyadari bahwa harus dari saya yang mengalah. Saya merasa, loh saya benar, kan saya membenarkan itu supaya dia nggak salah pikir. Saya pikirnya begitu, Bu. Sampai saat itu saya ada pelajaran yang dari Ibu Motherwise. Ya, itu Motherwise satu program seperti Bible Study khusus untuk para wanita ibu-ibu. Nah, ternyata itu memberkati. Setelah saya mengikuti Motherwise, ada satu sesi yang menyatakan mau mencurahkan hati kepada mertua. Jadi
di dalam pelajaran itu dinyatakan bahwa kalau mertua itu bukan musuh gitu. Kita harus merasa bahwa itu mama kita juga gitu. Jadi harus menyesuaikan apa yang menjadi kemauan dia. Jadi saat itu saya merasa, saya sadar ya, oh berarti saya yang harus mengalah meskipun saya ini merasa benar. Nah, setelah itu ada sesi yang untuk ke mertua saya, menulis surat cinta ke mertua saya menyatakan bahwa oh sorry mam, selama ini mungkin kita ini beda pendapat, tapi mungkin aku juga banyak salahnya. Hari ini saya minta maaf atas semua yang mama rasakan yang nggak benar dari saya, ataupun saya sebetulnya bukan bermaksud begitu. Ya itu, Bu. Saya kasihkan ke dia. Iya. Ternyata hasilnya luar biasa. Iya. Bukan begitu Pak Roy? Iya. Dari betul. Pak Roy melihat perubahan dari Mama gimana? Iya. Dia lebih sayang lah Bu sama Aida. Iya. Jadi biasanya dia itu kan mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi sekarang itu keuangan semua dipercayakan sama Aida sampai dia itu akhir hidupnya Bu. Jadi dari menantu yang jadi ganjelan, Iya. menjadi menantu yang akhirnya sangat dipercaya ya. Iya, Padahal Pak Roy punya dua kakak perempuan ya. Iya. Tapi lebih mempercayakan akhirnya Ke kepada Aida. menantunya. Iya. Wah, luar biasa. Saya melihat bagaimana kuncinya adalah kerendahan hati. Ketika kita tidak merasa diri benar, kita mau merendahkan hati, apalagi terhadap orang yang lebih tua, menghormati orang tua supaya panjang umur dan berbahagia, rupanya itu dimulai dari Ibu Aida sebagai menantu. Dan ternyata itu membawa satu pemulihan yang luar biasa. Sehingga sampai akhir hayat hidupnya, ibu mertua daripada Aida dan Aida sendiri menjadi sahabat yang sangat baik. Nantikan sesi berikutnya, kita akan bertemu kembali dalam Kata Hati. Biarlah hati yang berbicara. Sahabat Kata Hati, kalau Anda terinspirasi dengan tayangan ini, jangan segan untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan dapatkan tayangan-tayangan yang akan selalu menginspirasi, memberkati, dan memberi solusi. Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Kita kembali di dalam Kata Hati, biarlah hati yang berbicara. Kalau tadi di dalam sesi pertama, siapakah musuh dalam keluarga? Apakah mertua? Seringkali seperti itu ya, hubungan mertua dan menantu seperti kucing dan tikus. Tetapi ternyata ada jalan keluar. Ketika kita mau merendahkan hati, pasti ada pemulihan. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Pak Roy dan Aida khususnya, yang tadinya punya ganjelan yang luar biasa ya terhadap ibu mertua. Nah, dalam sesi yang kedua ini, kita juga akan melihat bagaimana di dalam keluarga Pak Roy dan Aida yang dikaruniai 3 orang anak. 2 perempuan dan yang bungsu adalah pria. Bagaimana pengalaman mereka? Apakah anak juga bisa menjadi musuh di dalam keluarga kita? Coba kita akan dengarkan, saya mulai dari Pak Roy ya. Silakan bisa menceritakan kira-kira dari 3 anak ini seperti apa Pak Roy, karakteristiknya? Jadi ketiga anak saya ini yang nomor 2, memang si Eri itu agak aneh gitu loh Bu. Dia memang semua apa yang saya katakan iya. Tetapi sebetulnya di dalam hatinya itu ada ganjelan Bu. Jadi dia, iya di depan tidak sama dengan yang di dalam. Iya. Ya. Anak sulung Pak Roy yang perempuan bagaimana Pak Roy? Anak sulung yang pertama itu nurut dia Bu. Jadi apa yang dia katakan, saya katakan, dia nurut apa yang saya katakan Bu. Gitu ya? Jadi tidak ada pemberontakan gitu loh. Anak yang ketiga bagaimana Pak Roy? Kalau anak yang ketiga sama aja Bu. Penurut jadi, juga penurut. Jadi dia tidak tahu memberontak kepada perkataan dari orang tua, nasihat-nasihat dari kita.
selalu dia turuti, Bu. Begitu ya. Iya. Rupanya 3 anak bisa berbeda-beda ya. Apa sih yang menjadi satu persoalan untuk Sherry ini? Dari kecil dia itu merasa dirinya berbeda sama saudara yang 2 itu. Memang secara Berbeda apa, fisik kah? ya berbeda tuh wajah juga Oh, gitu. Warna kulit. Warna kulit juga. Tapi seringkali saya bilang bahwa semua manusia itu punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi kamu nggak usah merasa berbeda. Tapi seringkali orang-orang di sekitar kita yang menyatakan itu gitu. Jadi seperti gini, loh ini anakmu kok nggak mirip sama sekali sama yang 2 gitu. Seperti itu. Tapi saya langsung, oh ya ini mirip mungkin keluargaku kan. Saya berusaha menetralkan seperti itu. Tapi kayaknya kurang berkenan di hatinya. Sepertinya kok orang-orang betul ya menyatakan aku berbeda gitu. Itu berjalan terus sampai saya punya suster, Bu. Susternya dia tuh selalu bilang, ya kamu itu bukan anak mama gitu. Dia selalu bilang kayak gitu. Jadi bahaya juga ini ya. iya, susternya. Padahal suster udah tahu dari bayi. Iya, udah tahu. Itu yang membekas di dia. Terus dia merasa berbeda, dibedakan. Padahal kita sebagai orang tua nggak merasakan bahwa untuk membedakan, karena si Pak Roy ini selalu kasih perhatian ke dia lebih gitu, karena supaya dia nggak merasa begitu. Tapi itu sudah terbentuk di hatinya gitu. Sahabat Kata Hati, kita bisa melihat ya bagaimana anak juga jika tidak hati-hati bisa loh menjadi musuh di dalam rumah tangga. Orang tua yang betul-betul menyayangi, nggak pilih kasih, tapi dirasa oleh anak bahwa dia dibedakan. Pada satu titik yang sudah sangat memuncak, apa yang dilakukan oleh Sherry ketika sudah menginjak dewasa? Pada saat dia mau lulus SMA itu, kita menawarkan untuk melanjutkan ke bidang ekonomi, tapi dia bilang iya. Terus kita daftar, udah diterima, kita udah bayar uang mukanya. Tiba-tiba saat itu dia berubah. Itu kita nggak ketahui, Bu. Tiba-tiba dia udah ada di Jakarta. Oh, Pak Roy juga nggak tahu? Nggak tahu. Tujuannya dia Jakarta, saya nggak tahu, cuma dia bilang ke Jakarta. Jadi nggak ada curhat juga ke Pak Roy, saya nggak seneng sekolah ekonomi. Atau sebelumnya pernah, waktu kamu sekolah ekonomi ya? Enggak, aku nggak seneng. Pernah ngomong gitu nggak? Nggak pernah sih, Bu. Makanya saya bilang kalau anak yang kedua itu di depan ya, kalau di belakangnya saya, di dalam hatinya. Nggak seperti itu, Bu. Pada Ibu Aida sebagai mamanya juga nggak menyampaikan, Ma, aku nggak suka ekonomi, aku mau sekolah mode gitu. Ada nggak menyampaikan? Enggak, Bu. Oh, nggak ada? Jadi ya dia nurut aja gitu. Tapi nggak tahu, saya juga kaget tiba-tiba saya ditelepon kakak saya. Dia bilang, ini anakmu ada di sini. Dia nggak mau sekolah yang kamu pilihkan. Dia bilang gitu, Bu. Jadi ya saya kaget juga. Gitu. Lalu bagaimana sikap Pak Roy dan Ibu Aida setelah menghadapi satu kenyataan bahwa ternyata anaknya lebih senang sekolah di Jakarta, mengambil jurusan modeling, ya kira-kira gimana? Setelah dia sekolah di sana, kita sebagai orang tua pun ya pada akhirnya setuju, Bu. Setuju ya, mendukung ya? Ya, mendukung apa yang dikerjakan sama Sherry. Dari Aida sendiri gimana? Ya saya sudah menjelaskan bahwa merencana saya seperti ini, supaya kamu nanti kalau bidang ekonomi kamu mudah dapat kerjaan. Gitu. Kalau mode itu kan kayak kurang memiliki masa depan, iya, kira-kira gitu ya? Ya udah, karena udah pilihannya, dan saya dijelaskan sama kakak saya sih, dia bilang tiap orang tuh beda, dia bilang gitu. Terus karena kakak saya juga mengerti dalam kejiwaannya dia udah banyak bicara, ya akhirnya saya ya udah, kalau itu menjadi kebaikan bagi dia, Ya, gitu. luar Seperti biasa itu. Ya.
Nah, sahabat kata hati rupanya seringkali yang menjadi konflik hubungan orang tua dan anak. Orang tua memiliki satu sudut pandang ya, demi keberhasilan masa depan anak. Tapi anak merasa bahwa dia dari depan nggak beranilah melawan. Tapi di hati kecil dia nggak bisa juga melakukan seperti yang dikehendaki oleh orang tua. Rupanya miskomunikasi bisa sering terjadi ya dalam kehidupan orang tua dan anak. Tapi syukurlah ketika kemudian Pak Roy dan Ibu Aida mencoba memahami ya, bahwa passion seseorang tidak bisa dipaksakan. Bisa diceritakan bagaimana sekarang keadaan daripada Sherry? Dia sekarang ya suka sekali dengan pekerjaannya. Dia bisa mengembangkan dirinya di dalam desain, terutama untuk yang art itu Bu. Jadi dia juga mengembangkan di dalam situ. Pekerjaan pertama dia di GEA ya Bu. Itu kan seperti art. Ada sisi seninya ya, jadi itu. Bukan cuma bikin baju yang biasa-biasa ya. Iya, seperti itu. Jadi dia sekarang enjoy gitu. Enjoy ya. Iya. Hubungan Pak Roy, Ibu Aida dengan Sherry juga sudah boleh alami pemulihan. Iya Bu. Dari Pak Roy, bagaimana Pak Roy melihat sekarang Kalau kehidupan saya melihat, Sherry? ya kehidupannya baik, dengan suaminya juga baik. Dia mempunyai 2 anak yang lucu-lucu Bu. Iya. Gitu. Ya, hubungan juga udah nggak seperti dulu ya. Iya. Pagi Sherry udah punya anak ya, Iya. jadi udah bisa merasakan. Iya. Baiklah, sahabat kata hati, biarlah hati yang berbicara. Nah, berapa banyak dalam hidup keluarga seringkali anak merasa bahwa orang tua menjadi musuh mereka. Mereka tidak bisa mencurahkan isi hati kepada orang tua karena orang tuanya otoriter. Kamu harus begini, harus nurut mama, nurut papa. Tapi ternyata setiap orang dilahirkan dengan satu bakat, talenta yang berbeda-beda. Nah, seperti Pak Roy, seorang dokter gigi, Ibu Aida, seorang yang sekolah sarjana ekonomi dan keluarganya banyak juga yang bergerak di bidang ekonomi ya. Ternyata tidak menyangka kalau kemudian anaknya Sherry ini di bidang seni, di bidang mode. Ya. Tapi mungkin bisa diingat-ingat, Aida, apakah ada di dalam keluarga Ibu Aida yang juga? Iya, saya juga baru ingat kalau sepupu saya tuh dulu buka kursus penjahit yang di zamannya itu paling terkenal. Paling terkenal Iya. ya? Oh, ternyata ada warisan ya, Iya. keturunan yang Iya. tidak disangka ya. Iya. Ya, itulah siapa yang menyangka. Saya pribadi adalah keluarga pedagang dan tidak pernah bermimpi orang tua atau saudara saya untuk melihat saya sampai sekarang tumbuh menjadi seorang pembicara, penceramah, pengajar. Semua kita kembalikan, setiap orang dititipi oleh yang di atas. Biarlah bagian kita adalah untuk benar-benar membaktikan kepada sesama orang sekeliling kita dan juga kepada Sang Pencipta. Kita akan masuk kepada sesi yang terakhir, sesi yang ketiga. Biarlah hati yang berbicara. Sahabat kata hati, kalau Anda terinspirasi dengan tayangan ini, jangan segan untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan dapatkan tayangan-tayangan yang akan selalu menginspirasi, memberkati, dan memberi solusi. Kata hati, biarkan hati yang berkata. Kata hati, biarlah hati yang berbicara. Sahabat kata hati, kita masuk kepada sesi yang ketiga. Kalau tadi saya review sebentar ya di bagian yang pertama, siapakah yang dapat menjadi musuh dalam keluarga? Seringkali seperti pengalaman Ibu Aida, bisa awalnya dirasa yang menjadi musuh, ganjelan adalah ibu mertua. Lalu kemudian tadi dalam sesi yang kedua juga menghadapi satu persoalan yang pada waktu itu juga rasanya kok sepertinya benar-benar ya membuat galau, yaitu anak. Nah, di bagian yang ketiga ini siapakah yang dapat menjadi musuh dalam keluarga? Hari ini, bagian yang terakhir ini kita fokus kepada Pak Roy ya. Pak Roy seorang dokter gigi,
Dari tahun berapa Pak Roy tadi? Saya lulus tahun 1983. Selama 2 tahun saya itu bekerja, Bu. Oh. Jadi di poliklinik. Yang pertama itu di Angkatan Laut, Bu, di Kenjeran, kemudian dipindahkan ke Don Bosco, Bu, di Jalan Tidar. Baru tahun 85 ya? Iya. Berarti sudah sekarang 40 tahun. Sudah ada penerusnya Pak Roy? Sudah ada penerusnya, Bu, 2 orang, anak pertama dan anak yang ketiga. Oh, anak pertama Sharon ya? Iya. Dia ambil apa? Ambil spesialis juga? Iya, dia juga ambil spesialis. Sebenarnya Sharon ini pada waktu SMA, Bu, dia itu lulusannya itu IPS, Bu. Oh, begitu ya Pak Roy? Iya. Ya. Jadi bertepatan pada tahun setelah dia lulus SMA itu ada kemudahan dari IPS boleh masuk ke bidang kedokteran, Bu. Oh, iya. Khususnya kedokteran gigi. Iya. Tetapi sebelum itu saya tanyakan sama Sharon, apakah kamu memang berminat untuk masuk kedokteran gigi? Iya. Kedokteran gigi ini enggak enak loh. Periksa mulutnya orang, ada air ludah, ada darah. Tapi sebelumnya itu dia sudah juga tes itu minat dan bakat, Bu. Oh, iya, iya. Jadi di salah satu itu dia bisa sekolah tentang kedokteran Kedokteran gigi. gigi. Ternyata bisa enjoy sekarang sampai sekarang. Sampai sekarang, Bu. Spesialis apa Pak Roy? Dia Sharon. spesialis perio, Bu. Artinya itu untuk penyangga gigi, Bu. Oh, oke. Penyangga gigi. Sharon sudah berkeluarga juga ya? Sudah berkeluarga, Dengan Bu. berapa anak? 2 anak ya? 2 anak juga. Manis. Kalau yang terakhir berarti dokter gigi juga nih? Iya, Wah, Raymond. luar biasa. Spesialisnya apa Pak Roy? Dia konservasi gigi, Bu. Konservasi itu? Artinya mempertahankan gigi selama mungkin, Bu. Oh, Akar. gitu ya. Jadi itu melalui Jadi nggak perawat. pakai ompong-ompong gitu? Iya, selama gigi itu bisa dipertahankan, Bu. Oh, iya. Dengan cara mungkin syarafnya itu dimatikan. Iya, iya. Pak Roy mungkin bisa menceritakan bersama Bu Aida siapa yang menjadi musuh dalam keluarga ya. Kalau tadi udah dibahas mertua, anak, tapi semua udah bisa dilewati dengan baik ya. Iya, Nah, yang ketiga ini mungkin ada hubungan dengan pekerjaan Pak Roy ya. iya, Sebagai dokter gigi, sepengetahuan saya, Pak Roy ini sebagai seorang dokter gigi juga melayani umat, seorang yang sangat ramah, seorang yang sangat people oriented ya, memperlakukan orang semuanya sangat baik. Nah, ternyata kebaikan ini bisa disalah mengerti ternyata ya. Coba kita bisa mendengar ceritanya. Saya teringat itu pada tahun 1999, Bu. Saya mempunyai seorang pasien wanita ya. Ya. Pasien wanita ini sebenarnya temannya kakak saya yang kedua. Kakak saya berhubung dia juga dokter gigi, tapi dia enggak praktek, Bu. Ya. Nah, setelah itu dia berikan pada saya, suruh mengerjakan giginya temannya kakak saya itu. Tapi dengan berlangsungnya seringnya dia datang ke praktek, jadi pada hari ini dia seumpamanya sakit di sebelah kiri. Nanti kalau 1 minggu datang lagi sebelah kanan, begitu seterusnya, Bu. Oh, Jadi saya ini curiga, Bu, iya. apakah saya tidak bisa mengerjakan, Ah, ataukah ada yang lainnya gitu Iya, loh, Bu. iya. Jadi sempat saya ceritakan sama Aida. Terbuka ya Pak Roy. Iya. Kok aneh pasien ini, tak rawat bener loh. Kok bolak-balik habis sini. Jadi bingung sendiri gitu loh, Iya. Bu. Setelah itu, Bu, kejadian itu saya cerita sama Aida. Dari dia datang, kalau nunggu saya praktek itu, Bu, bukannya Aida yang nunggu, dia yang nunggu, Bu. Sampai saya pulang kalau dijemput Aida. Oh. Baru dia dijemput sama suaminya. Oh gitu. Jadi dia menjadi pasien paling lama ya. Paling lama. terakhir. Oh, paling Paling- terakhir. Mau Iya. nunggu sampai praktek tutup, Iya. dia ikut pulang. Baru dia ikut pulang. Itu durasinya berapa waktu sekali tuh, Pak Roy, Waida? Ada yang, Bu, kalau dia datang 2 hari sekali, Oh. ada kadang-kadang seminggu. Tapi kalau dia datang di situ bawa sesuatu lah, Bu, Iya, makanan makanan. atau apa. Iya, iya. Karena saya merasa heran itu dia punya perhatian khusus gitu loh, Bu. Iya, iya.
Padahal sudah nggak ada yang sakit lagi ya. Iya, menurut saya udah benar semua, Bu. Tapi kangen nih sama dokternya ya. Jadi sampai saya berkata, mungkin aku ini nggak bisa ngerjakan apa yang menjadi keluhanmu. Coba aku over ke dokter gigian. Iya. Lalu gimana? Tetap datang lagi? Tetap datang lagi untuk periksa sebentar-sebentar karang gigi. Padahal baru dibersihkan, Bu. Sebentar-sebentar datang. Nah, itu yang menjadi pikiran saya, kok aneh gitu loh, Bu. Iya. Terus saya ceritakan sama Aida bahwa dia ada pasien saya yang seperti itu. Jadi keterbukaan ya, antara suami istri ya, ini Pak Roy ya, tidak menikmati, wah ada perempuan yang kayaknya mendekati saya ini gitu ya. Tapi Pak Roy segera membuka itu ya. Dari Aida sendiri bagaimana? Ya, saya mulai juga merasa terganggu ya, Bu. Seringkali sebelum dia ke praktek, dia tuh telepon juga di rumah. Pertama saya kira pasien biasa. Lama-lama tanyanya, kok nggak mengenai gigi, gitu kan. Mengenai apa? Iya, kadang sukaannya apa, gitu. Kesukaannya Ibu Aida, apa sukaannya Pak Roy? Sukaannya Pak Roy, gitu. Udah langsung ya, nanya ke istrinya? Iya, gitu. Terus dia sering kirim-kirim. Terus saya bilang, gak usah. Setelah berkali-kali seperti itu, ya saya merasa aneh nih orang. Peringatkan kamu, hati-hati loh. Kan kadang kamu memang baik sama semua orang, tapi kadang orang belum berpikiran seperti itu. Gitu. Orang pikir Pak Roy ada main gitu ya, ada hati khusus juga gitu kan ya. Nah itu berlangsung berapa tahun seperti itu? Dari tahun 1999 sampai tahun 2000, Bu. Oh, lumayan ya, lumayan. 1 tahun ya. Nah, kira-kira gimana tuh endingnya sampai akhirnya gimana, Pak Roy? Jadi pada waktu saya ceritakan sama Aida tentang pasien itu, Bu, kemudian Aida ini tanya sama kakak saya yang memangnya temannya dia, Bu. Ini suaminya di mana? Gitu. Ya, saya menasehati, jangan sering telepon. Pak Roy itu sibuk. Terus dia agak maksa. Gitu, agak maksa, setiap kali minta diterima dia. Lama-lama saya jengkel juga. Kok saya sudah merasa sabar, kok dianya tuh kok kayaknya nggak mau peduli. Terus saya sempat cara agak keras, suamimu tahu kamu kalau suka telepon seperti ini. Dia bilang tahu. Dia bilang kayak gitu. Oh, jangan, ini aku sudah merasa terganggu oleh sikapnya kamu itu. Udah terus terang ya? Iya, saya sudah terus terang, Bu. Biarin, aku maunya seperti ini. Dia bilang, bahkan saya bilang, kamu cari dokter lain aja. Gitu. Enggak, saya maunya sama suamimu, katanya gitu. Terus saya merasa orang ini juga aneh. Saya tawarkan juga, saya barengi untuk mungkin dia perlu konseling atau gimana. Mungkin ternyata ada masalah, Bu, sama suaminya, iya gitu. Seperti itulah. Apakah Pak Roy sempat berbicara dengan suaminya, Pak Roy? Suaminya pernah saya telepon juga, Bu. Tapi kelihatannya suaminya di bawah angin, Bu. Jadi di bawah tiang bendera, artinya dia lebih tunduk kepada istrinya daripada takut istri ya. Lalu kemudian kelanjutannya bagaimana ini? Kan udah hubungan 1 tahun sampai akhirnya bisa hubungan seperti itu terputus, seperti apa ini? Ya, saya berusaha untuk mengingatkan dia berkali-kali, bahkan dia menantang, nggak apa-apa, kamu mau kasih tahu suamiku nggak apa-apa. Terus saya memberanikan diri kasih tahu suaminya dia. Ya, suaminya dia bilang, saya sudah tahu dan saya sudah kasih tahu, tapi dia nggak mau tahu. Kayaknya malah dia marah. Suaminya? Enggak. Oh, yang perempuan. Yang perempuan tuh marah sama saya. Terus malah dia lebih intens lagi ke. Oh, lebih datang terus ke Pak Roy ini udah istilahnya udah nggak pakai alasan periksa gigi lagi nih ya Pak Roy ya. Nah, sampai puncaknya gimana Pak Roy? Apakah dia berusaha untuk mengambil hatinya Pak Roy, bukan cuma datang? Jadi banyak, Bu, yang dia serahkan pada saya mungkin pada waktu itu dalam berbentuk dolar. Oh, gitu. Dolar dapat juga? Mas-mas. Artinya gini, Bu,
dia memberikan pada saya itu suruh simpen gitu loh, Bu. Titip. Titip. Ya. Karena dia takut bilangnya suaminya nanti memakai gitu, Bu. Jadi dititipkan. Lebih percaya ke Pak Iya. Roy. Jadi saya sendirikan aja, kalau dia taruh di situ, suster saya yang tahu, Bu. Ada juga Perhiasan. Wah. ada, Bu. Jadi udah kayak banknya ya Pak Roy ya. Iya. Tapi Aida tahu ya. Kalau yang masalah itu saya nggak tahu karena ngasihkannya di praktek ya. Tapi kalau barang-barang yang lainnya dia kasih saya juga. Saya sudah merasa aneh. Sampai puncaknya gimana untuk menghadapi orang setelah seperti itu saya lebih tegas lagi. Tapi tegas lagi saya mau bicara sama suaminya. Saya temui suaminya agak menghindar. Gitu, agak menghindar ya. Kelihatannya dia nggak mau tahu gitu. Akhirnya saya bilang saya serius dan ternyata dia juga ada kerja di satu gereja, Bu. Dia mungkin multimedianya. Yang lakinya. Dari cerita ini mungkin kelihatan ada perbedaan secara status sosial ya. Iya. Ya, status sosial mungkin ya, dari tadi kan dengar yang prianya kerja di gereja sebagai pemegang mulmet ya, lalu kemudian istrinya bisa punya dolar dan yang lain-lain ya, mungkin ada ketidaksesuaian. Dan apakah mereka punya anak nggak ya? Enggak. Ya mungkin itu juga ya, merasa yang perempuan ini rasa kesepian yang dalam ya. Bagaimana cerita sampai endingnya seperti apa? Dia marah gitu, marah terus datang ke tempatnya praktek tanpa mau tahu. Saya lebih takut. Terus saya konsultasi sama kakak saya kan seorang psikolog. Dia bilang itu ada suatu gangguan apa gitu, dia bilang, saya lupa. Kamu jangan lawan dia, katanya gitu. Kalau lawan dia lebih nekat lagi. Terus saya agak mundur. Terus terakhir dia malah bilang, aku mau ketemu suamimu satu kali aja, izinkan, dia bilang kalau gitu. Saya bilang nggak bisa, dia nggak mau. Dia mungkin waktu itu agak down juga karena saya putuskan gitu. Akhirnya beberapa saat kemudian suaminya telepon bahwa dia lagi sakit katanya. Yang perempuan ini? Iya, dia minta Pak Roy datang. Saya larang gitu, Bu. Enggak, saya sudah nggak mau berteman sama kalian. Saya bilang kayak gitu. Iya, cuma satu kali aja. Dia bilang gitu, tapi Pak Roy juga bilang dia nggak mau gitu. Jadi itu tepatnya itu di tahun 2000, Bu. Jadi pada malam itu setelah saya selesai praktek, dia tetap ada di situ, Bu. Di ruang praktek saya. Padahal sudah nggak benerin gigi lagi? Enggak, nunggu di situ. Kemudian pada saat itu kan Aida kan jemput saya untuk pulang ke rumah. Tapi dia itu bersama suster saya ada di situ, Bu. Di dalam praktek. Jadi pada waktu suster saya ke belakang, Bu, dia itu merusak. Iya, merusak, mengambil gunting. Dia mungkin sudah tahu lacinya itu, Bu. Jadi selang-selangnya dirusak. Unit itu digunting sama alat-alat dokter giginya diguntingin. Iya. Waduh, ya berarti kalau dengar cerita ini ada sakit ya secara kejiwaannya. Jadi setelah kejadian itu yang besok pagi itu yang Aida cerita itu suaminya itu telepon, Bu. Karena dia sakit. Karena dia sakit, udah masuk di rumah sakit, kebanyakan obat itu. Iya, overdosis katanya. Overdosis sampai kemudian meninggal. Sahabat Kata Hati, banyak masalah dan badai bisa terjadi dalam hidup keluarga kita ya. Termasuk kalau kita dengar kisah daripada Pak Roy dan Bu Aida di bagian yang terakhir ini, ternyata kebaikan kita, ketulusan kita belum tentu bisa diterima oleh orang seperti yang kita maksudkan. Ya, seperti kisah daripada Pak Roy dan Bu Aida ya, seorang yang berusaha untuk mengambil hatinya Pak Roy gitu ya, sampai dikasihin semua mungkin makanan, mulai dengan perhatian, juga uang dan juga perhiasan ya.
tapi ternyata di balik semua itu ada rasa sepi yang luar biasa. Nah, satu pelajaran bahwa ternyata bagaimana keluarga Pak Roy dan Aida ini mengambil manfaat ya. Kira-kira manfaatnya apa ini Pak Roy dan Bu Aida? Setelah melihat semuanya, ya kita mulai review ya, menyimpulkan baik dari yang pertama tadi hubungan dengan mertua, lalu yang kedua dengan anak, dan yang ketiga ini datang seperti ada intruder lah ya, ada penyusup gitu. Nah, apa sih rahasia sampai Pak Roy dan Aida tahun ini berarti pernikahannya 40 tahun nih ya, wedding anniversary-nya. Mungkin bisa sebagai kata-kata terakhir dari Pak Roy dan Ibu Aida, silahkan. Kalau saya dalam pernikahan, Bu, kalau ada kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, suka atau duka, kita harus berbagi dengan istri. Harus terbuka ya, harus Pak Roy. terbuka. Apapun hasilnya ya. Iya. Dari Aida sendiri? Saya bisa mengambil tindakan untuk tidak marah, bisa menguasai diri. Itu saya suka ke gereja, Bu. Dapat kekuatan. Iya, dapat kekuatan dari situ. Kadang-kadang bisa dapat jawaban tentang masalah-masalah saya yang saya hadapi yang mungkin orang lain nggak tahu gitu. Tapi melalui firman, saya bisa dapat jawaban, saya bisa dapat kekuatan, saya bisa dapat tuntunan untuk bagaimana menghadapi ini gitu. Jadi sepanjang pernikahan itu yang paling penting kita harus terus terkoneksi sama Tuhan. Gitu ya. Ya, sama firman, ibadah yang rutin gitu. Soalnya kalau enggak kita nggak tahu kita harus menghadapi dengan bagaimana seperti itu. Kehilangan arah gampang sekali ya. Iya, Bu. Nah, yang terakhir Pak Roy, di masa tua Pak Roy ya, masih praktek ya Pak Roy ya? Sekarang masih kadang-kadang, Bu. Iya, kalau ada yang langganannya langganannya Pak Roy ya. Yang lama. Nah, dalam waktu di mana Pak Roy mungkin juga sudah tidak semuda dulu, tapi masih kelihatan sangat muda ini ya. Kira-kira kerinduan Pak Roy, apa Pak Roy untuk bisa menyelesaikan satu kehidupan yang saya sering sebut, kehidupan itu adalah satu pertandingan iman. Jadi yang saya wariskan kepada anak-anak saya itu satu, Bu, punya roh yang takut akan Tuhan. Jadi dia jangankan mereka itu untuk meninggalkan Tuhan, Mas. Mereka harus rajin baca Alkitab, berdoa untuk saling mengasihi suami istri. Dari Pak Roy sama Aida juga melewatkan sisa-sisa waktu di masa tua ini apa ya? Saya lihat begitu semangat ya dalam pelayanan ya. Kira-kira gimana? Pada saat ini ya kita lebih suka melayani Tuhan. Jadi kita seringkali merasakan bahwa kalau kita udah biasa melayani Tuhan terus kita enggak, itu rasanya ada yang kurang. Ada gitu. Yang kosong ya. Iya, ada yang kosong gitu. Dan saya selalu mengarahkan sama anak-anak, jangan sampai di kehidupan mereka itu mereka harus mementingkan Tuhan dulu daripada yang lain-lainnya. Bagi saya itu yang paling penting. Mereka ada di dalam Tuhan selalu, meskipun apapun yang mereka usahakan, tapi jangan tinggalkan Tuhan. Seperti itu, utamakan Tuhan. Baik, terima kasih banyak Pak Roy, Bu Aida, untuk 3 sesi yang sangat memberkati kita. Sahabat Kata Hati yang saya cintai, kita mendapatkan banyak pelajaran dan manfaat pada hari ini. Setiap keluarga pasti dirasa seperti ada musuh. Apakah itu pasangan hidup kita, orang tua kita, mertua, menantu, anak, atau mungkin ada yang lain-lain yang mencoba untuk menggoda kita. Apapun itu, pasti ada jalan keluar. Kalau saya simpulkan bagaimana keterbukaan, itu bagian yang sangat penting. Sehingga suami bisa ditolong oleh istri. Atau ketika istri juga ada masalah, dia terbuka, suami pun bisa mensupport, menopang. Karena firman Tuhan juga berkata, berdua itu lebih baik daripada satu orang. Dan rahasia selanjutnya bagaimana tadi kita mendengar dari Pak Roy, hidup yang takut akan Tuhan. Terus semangat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan,
di tengah segala keadaan, maka itulah yang membuat kita dapat menghadapi musuh-musuh dalam keluarga kita. Sampai berjumpa di dalam Kata Hati. Biarlah hati yang berkata, berbicara. Bersama saya, Agnes Maria, mohon pamit mundur. God bless you.